Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, share ke teman-teman Anda agar video ini selalu membawa manfaat buat orang banyak. Adapun di video kali ini kita akan membahas tentang wahdiyah dan tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk memperbaiki jati diri, membuat terang hati kita, batin kita menjadi hidup. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang membuat kita rendah diri, tahu diri, dan hati kita, batin kita terang benderang, menjaganya dari berbagai keinginan dan hawa nafsu, kemudian menjadikan berserah diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tasawuf ini membuat kita pasrah atas ketentuan Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi kita menjadi ikhlas, sabar, ridho terhadap apapun ketentuan Allah, baik buruk. Kita selalu ikhlas, tawakal, sabar, dan ridho kepada apa yang menjadi ketentuan kepada diri kita. Adapun tasawuf merupakan ilmu khusus untuk mengobati semua penyakit hati kita, agar hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi bersih, penyelamat dari sifat-sifat tercela. Dan salawat adalah jalan yang paling baik untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpama bagi para pemula, ikutilah jalan salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun jika wahdiyah dimaknai sebagai ilmu tasawuf, maka ia bukan sebuah aliran tarekah tertentu atau sekta tertentu. Salawat wahdiyah adalah ilmu batiniyah, ajaran sir rahasia yang terkandung dalam semua agama, sesuatu seni pembelajaran spiritual yang transendental, ajaran yang tidak terjangkau akal dan pikiran, bukan kajian ilmiah, karena ilmu pengetahuan merupakan tabir yang sangat pekat, sesuatu pengalaman spiritual yang aktual dan autentik. Maka salawat wahdiyah mengemas metode mudah dan praktis bagi salik untuk dapat wusul ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi, syariat tanpa hakikat, fasik; hakikat tanpa syariat, jindik. Bila seorang melakukan kedua-duanya, maka sempurnalah kebenaran orang itu. Tasawuf adalah ilmu mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat-sifat tercela. Sufi adalah orang yang fana dalam dirinya dan tenggelam dalam Tuhannya, baka dalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf menurut Simuh, ajaran atau kepercayaan tentang kebenaran sejati atau Tuhan
bisa didapatkan melalui meditasi atau tanggapan kejiwaan yang bebas dari pengaruh akal pikiran dan panca indera. Dan diri khusus tasawuf adalah panaul pana, bakaul baka, dan kasab. Kata Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kalbu adalah zikrullah. Dan terdekat menuju Allah adalah zikrullah. Sehubungan dengan hadis di atas, para ulama sufi berpendapat bahwa salawat dan zikir adalah yang mampu mengantarkan usul kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam ilmu wahdiyah meliputi lillah, billah, rasul, bi-rasul, logat dan seterusnya dengan ritual mujahadah untuk melawan hawa nafsu, muhasabah, evaluasi dan introspeksi, murakabah, merasa selalu diawasi Allah, mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, musahadah, penyaksian alam gaib, mukasapah, penghayatan alam gaib. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku buka tabir yang menutupi matamu, maka pandangan matamu menjadi tajam. Ini adalah ilmu hakikat. Pengertiannya ibarat sudah mencapai sumber air mata, mencari sang pencipta, air tonggak terakhir, tajalli, mukasapah, penyaksian dan penghayatan rahasia-rahasia ketuhanan melalui mata hatinya sampai kepada sang pencipta air, para pencari salik, yang pada akhirnya sampai pada al-haq. Ibarat buah kelapa, kulitnya adalah syariat, dagingnya adalah hakikat, minyaknya adalah hakikat. Minyak kelapa bekas, kata orang Jawa, minyak jalan tah. Itulah jalannya yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sufi ahli ilmu tasawuf. Menurut Al-Imam Ghazali, secara garis besarnya tasawuf adalah tata cara untuk mencapai makna hakiki ajaran Islam. Pelajaran tata cara memurnikan, menyucikan lahir dan batin agar menjadi insan kamil mukamil yang mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah dan mujahadah sehingga mencapai proses fana dalam dirinya, bako dalam Tuhannya, musnah egonya, musnah dirinya, musnah keakuan dirinya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dia di dalamnya. Akhirnya sampailah dia ke panaul pana, bakaul baka, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, usul kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dari saya, salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tujuan saya membuat konten video di YouTube channel Latikatan ini tiada lain dan tiada bukan hanya supaya kita berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kepercayaannya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.